Mungkin menangis ya, karena memang ada sesuatu ketika dia, sebelum mengalami kecelakaan. Anak kecil, kenapa Anda mencelakakan anak kecil? Terus sekarang udah meninggal, Anda apakan? Ya, yang ini tuh sosoknya itu sangat usil. Terburu-buru. Kabupaten Garut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di bagian utara, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Majalengka di bagian timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di bagian barat. Selain ciri khasnya yang menarik seperti domba Garut atau dodol Garut, dan masih banyak lagi keindahan atau ciri khas Garut yang lainnya. Di balik keindahan yang terdapat banyak misteri dan tempat-tempat terbengkalai menjadi kediaman para makhluk astral. Seperti di tempat ini, konon katanya tempat tersebut dulunya sedang dalam proyek pembuatan rumah sakit. Namun sayangnya proyek itu tidak berjalan lancar hingga bangunan ini dibiarkan begitu saja dan terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Marlina dan tim Gasruk. Sahabat Gasruk yang berbahagia, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya dan tim akan menelusuri suatu tempat di mana tempat ini menurut informasi yang saya dapat, konon tempat ini dahulunya akan dijadikan sebuah rumah sakit, namun sayangnya tidak berlanjut sehingga bangunan ini menjadikan bangunan yang terbengkalai. Untuk itu kita akan langsung menelusuri ada sosok apa saja yang berada di bangunan ini. Mari kita langsung tetap saksikan terus di Gas. Oke sahabat Kasruk, seperti biasa saya ditemani dengan kakak saya Teh Herlin ya, dimana Teh Herlin ini akan melakukan penerawangan secara ilmu kebatinan dan kita akan mengetahui sosok apa saja yang berada di bangunan yang terbengkalai ini. Dari pas pertama datang, apa yang Teh Herlin rasakan dan Teh Herlin lihat? Dari pas pertama datang, ya seperti biasa ya, merasakan manusiawi merindingnya. Dan juga di sini yang baru saya terlihat, karena memang di sini tidak terlalu malam untuk saat ini. Saya hanya bisa baru melihat itu satu makhluk ya, Sosok apa? tinggi, hitam, tapi seperti kalau bentukannya itu seperti congcorang ya. Jadi tangan itu sangat kecil, kakinya panjang, tinggi gitu, tapi sosoknya itu hitam. Untuk wajahnya menyeramkan atau? Kalau untuk wajah itu sedikit ada siung di sini, serta kalau untuk wajah biasa seperti kita, cuman dari berbedanya itu hanya di bagian hidung sama bibir saja. Ada lagi gak sosok yang Teh Herlin lihat? Saya melihat juga, untuk bukan di bangunan sini tapi di bangunan yang sebelah sana. Sosok apa? Ya, itu ada sosok wanita di atas ya. Mungkin kita langsung ke tempat sosok wanita itu Ya. karena di sini belum terlalu banyak ya. Di sini kebetulan di sini belum banyak yang muncul. Jadi kita cari lagi, barangkali ada gitu. Ya.
Oke sahabat Kasruk, saya dan tim Serta Helim akan menuju ke suatu ruangan yang berbeda. Gedenya ya cek lagi guys, pihak seberapa juta nih? Juta dulu, ratusan miliaran. Iya. Barusan saya melihat ada yang melintas, itu sosoknya itu tinggi sejajar dengan bangunan ini. Sangat tinggi sekali ya. Tapi sosoknya sama tidak dengan yang tinggi tadi atau berbeda? Beda Beda. ya. Sosoknya itu wajahnya bagaimana? Saya tidak melihat karena dia tidak melihat ke arah kita dan hanya melihat pinggirnya saja, dia sedang melintas seperti ini. Terus ada kalau sosok wanita yang tadi sebelah mana? Sosok wanita itu yang tadi di bangunan yang di atas Sebelumnya ya. di sini nih. Ya, jadi saya melihat itu di bangunan di sini itu yang di atas itu sosok perempuan, tapi dia itu sedang duduk ya. Sedang duduk. Ya. Tapi melihat ke kita tidak? Tidak, dia itu mengarah duduknya itu posisinya itu kan kita posisinya di sini, tapi dia menghadapnya ke sana. Ada gak katanya dari tadi kan sempat ada informasi bahwa ada sosok di sini tuh sosok kayak korban dari kecelakaan. Menurut penglihatan batin Teh Helin sama tidak? Kalau untuk kecelakaan saya belum melihat apakah itu mitos atau ya, cuman saya yang menurut penglihatan batin saya tidak melihatnya gitu. Belum melihat. Ya. Mungkin karena belum terlalu malam ya. Ya. dilihat dari kamera, ini adalah salah satu sosok yang berada di pembangunan ya. Ini yang pertama kali terlihat oleh Teh Herlin atau bagaimana? Ya, ini yang pertama saya melihat. Lepas turun dari kendaraan, saya langsung melihat ini. Sosoknya Jayo. Ya, dia juga barusan saya berinteraksi.
dia itu suka mengganggu kadang di sekitar jalan raya, di jalan seberangnya itu. Dia itu mengganggu orang-orang yang sedang berkendara dan bisa juga menyebabkan sebuah kecelakaan. Sampai kematian. Ya, bisa. Berarti di sini kita menggambar dua ya, sahabat Gasruk. Ini Dan- sosok yang wanita yang mana? Kalau sosok wanita ini yang diam di atas, dan dia juga bercerita bahwa memang wanita ini adalah asalnya itu korban dari kecelakaan tersebut. Mungkin Teh Herlin Cuman dia bersinggahnya itu di sini. tapi di jalan sana atau dia hanya dari jalan lain mengalami kecelakaannya? Iya, yang di depan, Yang di yang depan. di jalan ada. Korbannya cuma satu atau ada lagi gak? Sebetulnya untuk yang celaka itu menurut penglihatan saya itu banyak. Cuman yang saya lihat makhluk astralnya itu ya wanita ini. Mungkin dia ada rasa penasaran akan dunia, mungkin ada hati yang dia belum terselesaikan ketika masih hidup, atau ada tujuan yang mungkin dia ya. Ini emang wajahnya buruk. Itu bukan buruk, seperti luka ya. Luka-luka. Dan di sini pun tidak tergambar ya. Sebetulnya di daerah sini itu dia itu mengalami seperti patah tangan. tulang gitu ya, dada dari sini sampai sini. Itu yang saya lihat. Cuman ini kan tidak tergambar. Di sini itu banyak darah seperti bergaris gitu. Tapi sosok ini menangis tidak? Kalau untuk tadi saya melihat ini, dia tidak menangis sama sekali. Dia cuman kelihatan sangat murung. Ya, sesekali memang dia itu mungkin menangis ya, karena memang ada sesuatu ketika dia sebelum mengalami kecelakaan, dia ada tujuan yang ingin dia capai atau maksud hal yang penting, dan dia kecelakaan dan dia tidak tersampaikan maksudnya itu. Sehingga Jadi dia kadang bergentayangan. merasa murung. Ketika saya melihat dia memang terlihat murung. Untuk menangis memang dia sesekali suka menangis. Tapi sosok ini sosok yang jahil bukan Teh? Kalau untuk jahil itu tidak ya. Untuk yang sosok ini, yang jahil itu yang tadi Barusan. di gambar yang pertama, yang Yang ini. sosoknya ya, yang ini itu sosoknya itu sangat usil, dan dia memang mengaku bahwa dia itu sering sekali mengganggu di sekitar jalan gitu, jalan raya, karena kebetulan kan di sini itu posisi bangunan di sini itu bertepatan dengan jalan raya yang cukup ramai ya, dan posisi dia itu mengganggu itu dengan kadang dengan cara dalam pikiran orang yang sedang berkendara, serta ketika mengganggunya itu bisa Dari apapun penglihatan. ya yang terjadi dari penglihatan atau kondisi jalan. Maka dari itu jadi pembelajaran juga untuk kita ya, di mana kita sedang berkendara jangan lupa berdoa gitu, berdoa terus, berzikir agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika dalam berkendara, Sehingga sampai dengan tujuan dengan selamat. Mungkin tidak Teh Herlin untuk kita melakukan mediasi, karena saya penasaran ya dengan sosok ini. Apa sih yang menjadikannya bergentayangan, terus hal apa yang belum dia capai gitu sampai dia meninggal secara tiba-tiba kecelakaan gitu? Mungkin tidak. Ya, mudah-mudahan kita bisa untuk dia dimediasi agar dia bisa memberikan informasi semasa hidupnya dan sampai dengan bagaimana dia meninggal gitu. Oke sahabat Gasruk, kita akan langsung saja untuk memulai mediasi dengan beberapa sosok yang berada di sini, dikarenakan emang kalau misalkan banyak sekali ya sosok-sosok di sini ya Teh Herlin. Kalau untuk di sini banyak, cuman saya yang tidak terlalu mengganggu gitu dan tidak terlalu mendominan gitu. Jadi yang dominan itu yang ini gitu.
Yang ini sama yang dua ini. Karena kita kan ketika di sini itu mana sih yang sering mengganggu gitu kan. Dan kalau untuk yang tadi yang hitam itu yang sering mengganggu sekali untuk di jalan. Dan ada sangkut pautannya dengan yang di jalan raya itu ya, perempuan ini kita akan berinteraksi. Berinteraksi langsung lewat mediasi. Saksikan terus ya, tetap di Gasruk. Oke sahabat Gasruk, sepertinya salah satu tim kami mengalami kerasukan sosok yang berada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasul. Dengan siapa ini? Yang di mana? Bisa bicara? Sampurasun. Dengan siapa? Bisa bicara? Oke sahabat Gasruk, sebenarnya ini sosok yang tadi digambar yang usil ya. Oh, benar, Anda yang usil di sini. Anda juga yang suka mencelakakan yang di jalan? Apa alasannya Anda suka mengganggu orang-orang yang sedang berkendara? Loba batur. Hah? Loba batur. Marah loba. Loba babaturan. Aturan. Sudah berapa lama di sini? Hah? Sudah lama? Sekarang sudah berapa banyak teman yang menjadi teman Anda karena kecelakaan tersebut? Loba. Lupa. Sosok apa aja itu? Loba jadi babaturan orang kumpul. Di mana sekarang tinggalnya? Boleh ditunjukkan? Sebelah mana? Jadi itu loba nama. Di bangunan yang sebelah sana. Kalau di bangunan sebelah sini ada, Ayah saltingan tapi boleh ditunjukkan atau dipanggil? tuh di juru tuh ayah. Juru mana? Budak kita tahan di juru. Anak kecil. Kenapa Anda mencelakakan anak kecil? Masa pulang teh tuh. Terus sekarang udah meninggal, Anda apakan anak kecil tersebut? Sudah meninggal korban dari yang Anda ganggu itu untuk dijadikan apa? Teman saja ataukah menjadi budak Anda? Budak orang. Menjadi budak. Kalau saya ambil untuk dibersihkan gimana? Bola itu. Kenapa? Budak orang. Nanti saya bersihkannya. Mana bisa nggak jadi budak? Kasihan. Kasihan itu. Kolot nawe teh eling eta teh. Mbak Eling. Kolot na teh eling. Jadi orang yang tidak sadar gitu. Anu teh eling kanu maha kawasa. Mata ku aing dicilakakeun kabeh. Menurut Mbak Eling kemana? Yang sosok wanita, Tepati-pati jelema nu eling mah bisa ku urang dicilakakeun. oh jadi sahabat Gasruk, kalau orang yang berkendara tersebut dia mengingat Sang Maha Kuasa, dia tidak bisa untuk mencelakakannya. Jadi dia mencelakakannya ketika orang-orang yang tidak sadar atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wanita tadi digambar itu budak Anda juga, korban dari yang Anda buat Cilaka mana nanti? celaka. Celaka yang disengaja oleh Anda atau alami celaka? Lain eta mah ku baladurang. Kubalat. Saha? Baladurang.
Yang di mana? Eta mah balad urang. Baladnya yang di mana? Soalnya di situ tuh. Sosok apa itu? Sarua kos urang. Tujuannya sama. Jenis deui. Tujuannya sama buat Anda jadikan budak. Tuh. Loba di dia ya. Loba. Anda memanggilnya ke sini. Oh, panggil. Panggil. Tolong panggil. Tolong panggil. Sudah ada? Sudah ada yang datang tidak? Tak bisa mah. Kenapa tidak bisa? Berani tidak ke sini? Kasar. Nah. Berani? Oh, gak berani. Kenapa nggak berani? Kalau nggak berani jangan mengganggu lagi di jalan. Kalau mengganggu lagi di jalan nanti saya usik. Tapi datang pegawai kurang. Ya jangan. Apa Anda disuruh? Kayak kurang eta mah. Ya sudah, kalau karena kemauan sendiri, karena Anda takut kepada teteh saya, Anda tidak usah mengganggu lagi ya. Lebih baik Anda menjaga. Siap tidak? Jaga. Untuk menjaga. Ganggu yang bertindak jelek itu boleh. Kalau untuk yang sedang di jalan jangan. Misalnya kalau di tempat di sini ada yang mesum atau apa, boleh Anda ganggu. Tapi kalau untuk yang di, Sarua itu oke. ya kalau yang untuk di jalan diharapkan jangan. Kalau memang Anda tidak ingin saya usik. Bagaimana? Sepakat tidak Anda untuk tidak mengganggu di sini? Atau di jalan, tidak mencelakakan? Sudah cukup banyak budak. Nuker marabok di jalan. Oh, nuker Nuker tebaralek. Yang mabuk. Teling ke rumah kawasa. Terus sosok yang tadi wanita juga itu mabuk atau bagaimana? Ini tambah. Terus kenapa Anda harus mencelakakan dia? Eta mah aing teh pada resepnya ka manehna teh. Oh, karena suka. Suka. Saya ambil kenapa? ya yang wanita. Ambil. Ambil ya. Biar dibersihkan, biar jiwanya tenang dan tidak bergentayangan lagi di sini. Kau bari tidur mah. Oh, nanti saya ambil ya yang wanita. Kau bari tidur. Anda jangan membuat onar di jalan. Setuju? Setuju tidak? Kalau tidak, Anda mau dibakar agar tidak mengganggu di sini? Atau saya usir dari sini? Saya Lamun usir ya. urang tengah ganggu pagawean urang naon. Saya usir. Kalau Anda masih ingin mengganggu di jalan, saya usir. Iya, Lamun tengah ganggu pagawean urang naon. iya. Jadi ganti tugasnya Anda menjaga yang di sini, menjaga orang-orang yang baik, yang melakukan hal baik, menjaga agar tidak terjadi kecelakaan. Itu Anda saya tugaskan. Bagaimana? Setuju tidak? Itu juga sama tugas. Setuju? Kalau tidak, nanti saya pindahkan. Pindah ke gunung. Mau? Saya pindahkan di gunung. Di penjara. untuk itu berarti setuju ya?
Setuju? Oh, setuju? Setuju? Setuju. Siap bertugas menjaga. Oh, jagaan anu di dieu lamun aya nu mesum ganggu, lamun anu di jalan jaga, tong ngorek deui. Kalau ada yang baik-baik jaga ya. Kalau misalkan ada yang mesum, boleh diganggu. Melakukan hal-hal yang jelek boleh saja diganggu. Tetapi orang yang tidak bersalah, Jangan orang diganggu. baik, jangan diganggu, harusnya dijaga. Oke? Oh, dah. Setuju? Oh, Kalau Anda ingkar, lamun mungkin akan ingkar dibakar. tepi ka dieu. Kalau ingkar terbakar. Siap? Setuju? Dibere gelangnya. Saya kasih gelang. Kalau Anda ingkar, gelang ini akan membakar. Ajak juga teman-teman Anda ya. Oke? Nah, Ajak teman-teman Anda supaya bekerja sama untuk menjaga. oh, keluar. Janji. Aduh. Ya. Oke sahabat Gasruk, seperti yang barusan kalian lihat, dia adalah sosok yang usil tadi ya Teh Helin. Di jalan yang suka mengganggu, dan yang saya lihat itu dia itu suka mengganggunya itu lewat pikiran serta pandangan mata yang sedang berkendara. Maka dari itu saya berkali-kali mengingatkan untuk yang sedang berkendara diharapkan untuk senantiasa berdoa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan nanti. Teruslah berhati-hati. Mungkin kita bisa untuk komunikasi. Saya akan mencoba, dan mudah-mudahan itu yang sosok wanita itu bisa nanti saya bersihkan agar dia Tenang. di alamnya gitu. Serta nanti kita ingin tahu gimana dia ke sebelum meninggalnya gitu. Serta bagaimana kehidupan yang sekarang menjadi budaknya. Oke sahabat Gasruk, dikarenakan dari pas pertama datang saya merasa tidak enak keberadaan saya di sini. Untuk itu agar saya merasa plong, saya akan bersedia untuk dimediasi, dan semoga saya baik-baik saja ya. Doakan. Kameranya di mana? Assalamualaikum. Iya, sarang saha. Ini sama siapa? Sama siapa ini? Laila. Laila, kenapa Laila? Laila di sini kenapa? Laila di sini sedang apa sekarang? Ceritakan. Laila asalnya memang
dari bangsa manusia. Ceritakan, Laila meninggalnya karena apa? Kecelakaan. Gimana? Jatuh dari motor. Sampai meninggal. Meninggalnya di tempat atau ketika di perjalanan? Di perjalanan. Laila usianya ketika meninggal usia berapa? 25 tahun. Bisa dijelaskan, Laila kenapa bisa sampai jatuh dari motor? Apakah memang Lailanya sedang tidak fokus atau gimana? Tiba-tiba kecelakaan karena saya waktu itu ada telepon dari suami anak saya. Gimana? Anak saya sakit. Anaknya sakit. Anaknya sakit, terus Laila tergesa-gesa gitu untuk pulang. Dapat kabar dari suami. Kondisi Laila mungkin saat ketika berkendara Laila tidak berdoa kali ya. Saya buru-buru anak saya. Terburu-buru. Ya, sahabat, saat ini Laila sedang menangis dan saya baru mendapatkan informasinya hanya sedikit. Laila bisa diceritakan kronologinya seperti apa ketika Laila mengalami kecelakaan? Saya ingat anak saya yang sakit. Hanya itu, hanya ingat saja kepada anak yang sedang sakit. Anak saya. Sekarang tugas Laila di sini itu apa? Ketika sudah meninggal, kenapa masih di sini? Jadi budak. Mau saya bebaskan? Nanti saya bebaskan. Biar Laila tidak di sini lagi ya. Biar tenang. Ya. Laila, nanti kami dari tim Gasruk akan mendoakan Laila agar Laila terbebas dari perbudakan alam jin yang Laila nanti saya doakan ya biar Laila terbebas. Ya. Ya udah Laila. Iya. Kalau Laila dalam hatinya masih terus ingat kepada anak, nanti Laila tidak bisa bebas dari sini. Jadi Laila jangan penasaran lagi dengan anak Laila karena Laila sudah beda alam dengan anaknya. Ya. Biar Laila bisa dibebaskan dari sini. Anak Laila pastinya sudah diurus sama suami, sama keluarga, dan itu bukan urusan Laila lagi ketika Laila sudah beda alam. Nanti Laila juga yang rugi, gak bisa ketemu sama anak karena Laila masih ada penasaran, berharap anak. Laila bebaskan hatinya, jangan ingat lagi kepada anak. Ya. Bebaskan karena Laila sudah beda alam. Udah ya, nanti kita doakan. Laila yang tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke sahabat Gasruk, karena tadi Teh Rani sudah dirasuki oleh salah satu sosok di sini korban kecelakaan, dan tadi kita sudah berdoa agar sosok yang merasuki Teh Rani itu tenang dan terbebas dari alam jin yang sudah menjadi budak. Oke, karena sudah cukup informasi dari tempat ini, kasus kecelakaan di jalan, penyebab kecelakaan, serta apa saja ada sosok yang ada di sini. Karena sudah jelas, mari kita tutup acara ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Dari kalian yang menonton, siapa tahu ada tempat untuk kami telusuri di episode selanjutnya, boleh komen di bawah. Terus saksikan channel kami di Gasruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus